Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang Al-Bidayah wa Nihayah. Kemarin sudah sampai ke tahun 10 Hijriah. Nah, ya, nanti silahkan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Yang jelas hari ini kita akan menjelaskan juga kembali, mengingat kembali bahwa kita mengambil referensi dari buku Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir yang pada intinya membahas tentang 4 hal. Yang pertama adalah bumi sebelum manusia, kemudian zaman para nabi, kemudian zaman para khulafaur rasyidin, dan zaman kerajaan Islam. Nanti ada akhir-akhir, ya. Baik, kita masuk ke tahun 11 Hijriah. Di 11 Hijriah ini terdapat wafatnya Rasulullah hari Senin dan dimakamkan hari Selasa, berumur 63 tahun dan dimakamkan di Madinah. Jadi ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan hari Rabu. Karena diperlukan waktu untuk memakamkan beliau, mengingat saat itu terjadi suksesi, terjadi kekosongan kepemimpinan. Padahal yang harus mensolatkan itu adalah seorang raja, seorang khalifah. Biasanya Rasulullah yang mensolatkan, tapi ketika Rasulullah sendiri yang meninggal, maka yang mensolatkan harus khalifah. Dan pada saat itu Abu Bakar, Umar mencari khalifah. Kemudian Abu Bakar dibaiat oleh Umar Al-Faruq. Sesungguhnya orang yang paling pantas mengambil alih urusan Nabi adalah orang yang kedua yang berada di dalam gua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini dibaiat oleh Umar yang pada saat itu menjadi kandidat juga, ya. Dan sekaligus dengan besar hati Umar menginformasikan bahwa Abu Bakar yang patut untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah, karena Abu Bakarlah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang berada di dalam gua pada saat Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, ya, karena Rasulullah dan Abu Bakar hijrah itu berdua. Ya, dan pembaiatan ini terjadi di Madinah. Kalau Bapak tahu Hotel Movenpick, ya, Hotel Movenpick yang ada di Madinah, di sekitar situ. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dibunuhnya nabi-nabi palsu, ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu sekalem-kalemnya beliau sangat tegas ketika itu hubungannya dengan akidah. Seperti dibunuhnya dua nabi palsu, ya, Al-Aswad Al-Ansa dan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian tahun 12 Hijriah, Abu Bakar mengutus Khalid juga untuk membawa surat ke Kisra. Ya, intinya sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kirimkan upeti, atau maksudnya jizyah, atau kami akan kirim pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya. Nah, kemudian di sini Persia juga mengirim utusannya yang bernama Hurmuz. Ya. Ini Persia. Jadi Kisra ini adalah raja Persia dan Kisra mengutus Hurmuz. Ya. Kemudian dalam terjadilah perang antara pasukan Hurmuz dan pasukan Khalid yang disebut sebagai perang Zatus Salasil. Ya, ini Khalid berhasil membunuh panglima Persia, Hurmuz. Kemudian tahun 13 Hijriah terjadi perang Yarmuk, di mana di sini Muslim melawan Romawi, ya, di daerah Yarmuk. Dan Khalid berkata, kami adalah peminum darah yang paling segar adalah darah tentara Romawi. Ini jadi dalam perang kita bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang terkait dengan strategi, terkait dengan untuk menurunkan mental lawan. Ya. Karena dalam Quran juga diperintahkan kita untuk bisa menggentarkan hati lawan. Kemudian Romawi di bawah Heraklius mulai lemah tahun 13 Hijriah, dan 13 Hijriah pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal. Baik, tahun 14 Hijriah Umar mengutus, ya ini bukan mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas juga berperang melawan Romawi. Jadi saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang diminta untuk berperang melawan Romawi selain Khalid bin Walid.
Kemudian tahun 15 Hijriah terjadi peristiwa penting, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Ya, oleh Umar bin Khattab, ini zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar memasuki Aqsa lewat pintu yang dimasuki oleh Rasulullah saat Isra Mi'raj. Dan umrah membersihkan sakrah Yahudi. Sakrah Yahudi itu sekarang Dome of the Rock yang warnanya itu emas ya, kubahnya warnanya emas. Dan gereja Al-Qimamah, karena kedua tempat ini, baik sakrah Yahudi maupun gereja Al-Qimamah ini saling dipertentangkan oleh kedua umat ini, Yahudi dan Nasrani, sehingga dibersihkan dan dirawat semua oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Hingga karena sakrah Yahudi, ini dulu pernah dijadikan tempat pembuangan sampah juga ya, oleh tentara-tentara yang saat itu sedang yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Ya. Dan ini menjadi satu tolak ukur di Baitul Maqdis ada sebuah peristiwa penting saat itu. Secara tidak langsung begitu memperoleh kemenangan, Bilal langsung azan. Padahal semenjak Rasulullah meninggal, Bilal tidak pernah azan karena beliau sedih ketika azan mengingat Rasulullah. Dan saat itulah Bilal azan kembali yang pertama dalam penaklukan Baitul Maqdis ini setelah wafatnya Rasul. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.